Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Anwar, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam, Unit Kerja SDN 007 Tanjung Redep, Kecamatan Tanjung Redep. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022, LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya melaksanakan uji kinerja UKIN praktek pembelajaran secara luring di SDN 007 Tanjung Redep dengan materi mengenal Asmaul Husna dan nama-nama kitab Allah, dengan submateri mengenal kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap gerak, rancang depan gerak, tegak gerak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Apa tujuannya berdoa? Agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Untuk yang memimpin doa, Bapak minta Amira untuk memimpin temannya berdoa. Duduk siap. Siap. Sikap berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. 1, 2, 3. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, apa tujuannya menyanyikan lagu nasional? Untuk menambah rasa kecintaan kita kepada tanah air. Untuk yang memimpin menyanyikan lagu nasional Husna, silakan. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih kepada Ustaz yang telah memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak ingin absensi kalian terlebih dahulu ya. Aisyah, Hadir Pak. Amira, Hadir Pak. Arnasya, Hadir Pak. Vivian, Hadir
Oke, alhamdulillah kalian semua hadir ya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan indikator pembelajaran kita pada hari ini ya. Bisa kalian lihat di depan dulu. Jadi indikator pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan baik dan benar. Yang keempat, menghubungkan nama-nama kitab suci dan rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Itu adalah indikator pembelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya yaitu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi kalian belajar hari ini ada tujuannya. Yang pertama, ya, siswa atau kalian mampu nanti menjelaskan makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menunjukkan hafalan nama-nama kitab suci dan rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang ketiga, mampu mengurutkan kitab-kitab suci dan rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu mampu menghubungkan nama-nama kitab suci dan rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Sampai di sini bisa dipahami kah tujuan pembelajarannya? Bisa. Baiklah. Bapak ingin bertanya dulu. Ada pertanyaan nih di depan. Bisa dilihat. Apa pertanyaannya? Apa yang anak-anak pelajari di pertemuan sebelumnya? Bapak ingin mereview pembelajaran sebelumnya. Ada yang tahu? Di minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa saja yang kita pelajari di minggu yang lalu? Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Oke. Al-Mu'min apa artinya itu? Yang maha mengatur. Ya, Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri. Al-Ahad yang maha esa. Oke. Selanjutnya ada kalimat motivasi nih. Ya. Sebuah hadis. Ada yang bisa membaca hadisnya ini? Apa bacanya? Utlubul ilma minal mahdi ilal. Iya. Apa artinya itu? Tutuplah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang. Apa artinya itu? Sebagai seorang muslim yang dilahirkan dalam keadaan muslim, kita wajib menuntut ilmu. Ya, dari kita lahir ya sampai kita wafat, kita wajib menuntut ilmu. Tidak peduli dia itu kaya ataupun miskin, wajib menuntut ilmu. Tidak peduli dia anak raja ataupun presiden, dia tetap wajib menuntut ilmu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Bapak selanjutnya ingin menyampaikan materi kita pada hari ini, ya. Pelajaran kedua yaitu mengenal Asmaul Husna. Kita kemarin sudah mengenal Asmaul Husna. Pada hari ini kita akan masuk ke sub materi nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Ya, itu judulnya, sub materinya. Sebelum masuk ke materi, ada sebuah video ya tentang lagu menghafalkan nama-nama kitab ya. Bapak minta kalian semua untuk memperhatikan video ini ya. Setelah itu nanti Bapak minta kalian semua untuk bersama-sama menyanyikannya. Setelah selesai menyanyikan bersama-sama, Bapak minta satu atau dua orang untuk maju ke depan menyanyikannya. Bisa ya? Oke. Kalian cermati atau kalian dengarkan lagunya dengan baik. Al-Quran
Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Sebelum Bapak bagi kelompoknya, perhatikan dulu tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, nanti setiap kelompok akan mengamati penjelasan Bapak tentang kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Saat Bapak menjelaskan nama-nama kitab tersebut, setiap siswa, setiap kelompok ya harus memiliki catatan apa yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Setelah itu nanti akan Bapak beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan presentasinya. Jadi setiap kelompok akan menunjuk temannya 1 orang untuk mempresentasikan hasil belajarnya tentang nama-nama kitab tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, sebelah sini kelompok 3, yang bagian belakang adalah kelompok 4. Oke. Setelah Bapak bagi kelompok, bisakah mejanya digabungkan? Bisa. Oke, Bapak beri waktu 2 menit untuk menggabungkan mejanya. Bapak hitung sampai 10 sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, masih ada yang perlu Bapak baikin. Untuk yang berdua ini, kalau bisa geser sebelah sini. Karena Bapak akan menjelaskan, jadi pandangan kalian bisa ke depan ini. Geser sini. Kedua, sebelah sini. Ini 1 orang sebelah sini. Pandangannya ke depan. Perhatian. Siap. Nama-nama kitab Allah ada 4. Yang pertama adalah kitab Zabur. Yang kedua adalah kitab Taurat. Yang ketiga adalah kitab Injil. Keempat adalah kitab Al-Quran. Oke, perhatikan Bapak dalam menjelaskan materi ini ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ditulis menggunakan bahasa Kipti. Jadi bukan menggunakan bahasa Arab ya, menggunakan bahasa Kipti. Pokok ajaran dari kitab Zabur adalah berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat hukum-hukum syariah. Bisa dipahami? Selanjutnya ada isi pokok ajaran dari kitab Zabur. Yang dalam kitab Zabur itu berisi tentang pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Yang terakhir adalah zikir dan doa. Itu isi dari pokok ajaran di kitab Zabur. Selanjutnya kitab Taurat. Kitab Taurat artinya adalah hukum atau syariah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kurang lebih 12 sebelum Masehi. Di mana letaknya? Di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa apa? Ibrani. Jadi bukan menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Ibrani. Pokok ajaran kitab Taurat yang pertama apa itu? Kafi. Perintah meyakini Keesaan Tuhan yaitu Allah. Oke, 8 Vivian. Oke, ke-9 Aisyah. Apa itu perintah atau larangan menjadi saksi palsu? Iya, itu adalah pokok ajaran dari kitab Taurat. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Nabi siapa? Isa. Ya, pada abad 1 Masehi. Di mana itu? Di tanah apa daerah Yerusalem.
pertama kali ditulis menggunakan bahasa apa itu? Suryani. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kitab Injil menurut agama Islam berisi tentang pertama adalah apa itu? Amira. Perintah untuk kembali Mengesahkan iya. Kedua, Armi. membenarkan keberadaan kitab yang terdahulu atau Taurat dan Zabur. Ya, kitab Injil merupakan pokok bagi pemeluk agama Nasrani yang berisi tentang ajaran untuk hidup yang zuhud, menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Kita lanjut ke kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang menerima kitab Al-Quran adalah Nabi Muhammad. pada abad ke-6 Masehi. Di mana diturunkannya Al-Quran? Di Di Mekah. kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran itu dikenal dengan istilah apa? Setiap bulan Ramadan pasti kita peringati. Pada malam keberapa? Malam ke-17 Ramadan kita memperingati namanya malam Nuzulul Quran. Ya, terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Tahu surahnya? Surah apa? Surah Al-Alaq. Nah, itu surah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Apa bunyinya surah Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama, wahyu pertama adalah bacalah. Suruh baca Nabi Muhammad. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Al-Quran terdiri dari berapa surah? 114 surah. Ya, terbagi dalam berapa juz? 30. Ya, terdiri dari berapa ayat? 6.236 ayat. Berapa lama Al-Quran diwahyukan? 28 hari. Ya, Al-Quran itu tidak turun langsung dalam bentuk Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril ini Al-Quran. Tidak seperti itu ya. Jadi prosesnya lama. Berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Paham ya? Jadi nggak langsung dalam bentuk Al-Quran tebal gitu. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Selanjutnya adalah isi pokok ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat yang namanya apa? Husna? Artinya adalah menyambung hal tauhid dan yakin bahwa Allah Maha Esa. Iya, yang pertama isi pokok Al-Quran itu terdapat yang namanya akidah. Yang terakhir yang keenam, siapa yang keenam? Yang keenam adalah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Ya, di Al-Quran itu banyak ilmu pengetahuan yang pada zaman sekarang baru orang menyadari. Oh, ternyata ada sudah di Al-Quran. Dia merasa menemukan, menjadi orang yang pertama kali menemukan di dunia ini. Tapi setelah dia mengetahui isi Al-Quran, dia orang-orang Barat tercengang. Ternyata di Al-Quran sudah ribuan tahun yang lalu sudah tertulis seperti ini, dan seperti ini. Bisa dipahami? Bapak berikan kesempatannya setiap kelompok untuk mengumpulkan catatan teman-temannya, ya. Setelah itu silakan setiap kelompok menunjuk temannya untuk mempresentasikan hasil belajarnya atau hasil catatannya ke depan kelas. Bapak beri waktu 5 menit. Oke, 1 menit lagi. Udah selesai? Ada yang siap duluan? Kelompok 1 siap? Siapa perwakilan kelompok 1 ke depan mempresentasikan hasil belajarnya? Oke, Baby, silakan. Perhatian. Oke, perhatikan temannya yang ke depan dari kelompok 1, kelompok kitab Zabur. Silakan dibaca hasil belajarnya bersama teman-temannya tadi. Nyaring suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan
tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 harus lebih baik karena terakhir harusnya. Biasanya terakhir itu penampilannya oke. Silakan ketua kelompoknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan teman-teman yang lain ya. Saya dari perwakilan kelompok Kitab Al-Quran. Saya akan membacakan nama kitab-kitab Allah beserta penerimanya. Kitab seluruhnya Al-Quran menandai awalnya diangkatnya Muhammad SAW. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum Allah SWT, diturunkan untuk seluruh umat manusia. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada teman-temannya. Ya, tadi itu hasil dari sudah perhatikan perhatian. Mau bicara-bicara sendiri. Ya, hasil dari setiap kelompok tadi sudah Bapak berikan penilaian. Nanti akan Bapak beritahu hasilnya setelah kalian semua mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3. Kalau namanya panjang. Nama yang kerja kelompok itu bukan 3 orang, semua kelompok ikut bekerja. Tadi di awal udah Bapak jelaskan kitab yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Kalau kalian mencermati apa yang Bapak sampaikan tadi, tahu apa sih yang pertama tadi? Kenapa? Ini kan nama kita guru saya tidak benar. Nah, masa bukan kedua? Ada urutkan di sini. Kita nggak tahu maksudnya. Ini kan nama kita sesuai urutan yang benar. Ada yang tidak paham tentang LKPD-nya? Ini kan tidak berurutan. Ini nama kitab sesuai urutan yang benar. Kitab yang pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Ikut berpikir setiap kelompok, anggota kelompok. Setiap kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan, mengumpulkan dan mengerjakan LKPD kedua. LKPD kedua. Perhatikan perintah.
dan mengerjakan LKPD 1 dan 2, Bapak sudah memberikan penilaian. Untuk LKPD 1 dan 2, Bapak nilai semuanya tadi bagus, semua sudah benar. Ya. Tapi untuk presentasi tadi Bapak ada beberapa karakter penilaian seperti bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana isi penyampaiannya, materinya apa aja tadi, komplit atau tidak. Ya. Jadi yang Bapak nilai yang layak menjadi juara 1 dari kelompok 3. Jadi apa untuk kelompok 3? Juara 2-nya adalah juara 1 tadi dengan nilai 90, juara 2 dari kelompok 4 dengan nilai 85. Untuk kelompok 1 dan 2 sama-sama mendapat nilai 80. Jadi mereka berposisi ketiga. Beri aplaus buat teman-teman kalian. Selanjutnya kelompok 1. Perwakilannya siapa yang ditunjuk? Silakan maju perwakilannya. Ditunjuk oleh kelompoknya, bukan Bapak yang tunjuk. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 1. Ibu. Ini tadi LKPD kedua. Nomor 1. Nomor 1 adalah Zabur, diturunkan kepada Nabi siapa? Perhatikan. Kalau tadi ikut belajar bersama kelompoknya tahu, kalau nggak ikut belajar nggak tahu. Oke, betul sekarang? Betul. Oke, kelompok kedua, silakan maju. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, betul atau salah? Betul. Oke, kelompok ketiga. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Oke, kelompok keempat tidak perlu maju karena nggak ada lagi pilihannya selain apa? Nabi Muhammad. Oke, bisa ya dipahami ya? Bisa. Jawabannya tadi betul semua. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu tadi. Ya. Bisa berdiri semuanya? Bisa. Supaya ototnya tidak kaku, badannya tidak tegak. Kita hapus dulu yang di papan tulis. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatian. Siap. Oke. Perhatikan ke depan. Ya, Bapak ingin merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Terus mengapa? Ada yang bisa jawab? Oke. Saya sangat senang karena bisa mendengarkan kitab-kitab yang menerima Nabi. Iya, bisa mengenal kitab-kitab Allah dan para nabi yang menerimanya. Pertanyaan kedua adalah apa saja yang telah dipahami dan dipelajari hari ini? Siapa mau jawab? Oke, Baby. Oke, pertanyaan
pertanyaan ketiga. Apa yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Ada tidak? Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Pertanyaan keempat, apakah kamu puas dengan proses pembelajaran hari ini? Mengapa? Oke. Saya sangat puas karena mengetahui para nabi yang menerima kitab-kitab Allah SWT. Oke. Selanjutnya kesimpulan. Bapak ingin mengajak kalian semua menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Maesa. Kesimpulannya adalah kitab-kitab yang diterima para nabi berasal dari Allah SWT. Oke, kitab yang diterima oleh para nabi baik Nabi Daud, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad itu berasal dari Allah. Baiklah, untuk mengetes kemampuan kalian tadi atau hasil belajar kita, Bapak ingin melakukan tanya jawab. Ada pertanyaan pertama ini. Siapa ini? Siapa yang mau? Saya, Pak. Siapa? Oh, Arumi kah? Apa pertanyaan Pak Arumi? Coba dibaca. Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Nabi siapa? Nabi Daud. Oke, betul kesalahan kita saksikan ini. Nabi Daud, betul ya? Pertanyaan kedua. Siapa? Saya, Pak. Pertanyaannya adalah, Kitab Taurat ditulis menggunakan bahasa Ibrani. oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul ya. Pertanyaan ketiga, siapa? Saya, Pak. Husna. Pertanyaannya ini. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Oke, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Oke. Selanjutnya siapa ini? Yang mau menjawab? Nah, ya, peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan istilah nuzulul Quran. Selanjutnya ada sebuah motivasi. Nah, kalimat motivasinya seperti ini. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinaan atau kebodohan sepanjang hidupnya. Yang namanya belajar itu pasti apa? Apa itu? Pasti pahit, pasti susah. Tidak ada namanya orang belajar itu enak, ya? Bisa dipahami? Belajar apalagi menghafal Al-Quran itu perlu diulang berkali-kali baru akan Oke, perhatian. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan pelajaran di pertemuan minggu depan. Pelajaran di minggu depan. Coba perhatian. Lihat Bapak tulis perhatian. Pelajaran di pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan membahas tentang apa? Kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jadi kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, untuk yang memimpin doa pulang Bapak minta Amira memimpin temannya berdoa. Duduk siap. Siap. Kita berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Amin. Selamat siang semuanya. Siap. Ya, cukup Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.